Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Tentu baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menceritakan tentang isi dari kisah keteladanan Wali Songo di Indonesia. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa pengertian dari Wali Songo dan juga mempelajari siapakah Wali Songo. Masih ingatkah kalian? Ada yang masih ingat? Apabila ada yang lupa, mari kita simak lagi video cuplikan berikut ini. Mereka adalah yang pertama ada Sunan Gresik. Nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Dan kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang. Ya, Sunan Bonang bernama asli Raden Makhdum. Kemudian yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama asli Raden Qasim. Kemudian yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Ja'far Shadiq. Yang keenam ada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku atau Ainul Yakin. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Muria. Sunan Muria bernama asli Raden Umar Said. Dan yang terakhir yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini bernama asli Syarif Hidayatullah. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau dikenal juga dengan Maulana Malik Ibrahim. Pada umumnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai wali yang pertama dalam mendakwahkan Islam di Jawa. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Sunan Maulana Malik Ibrahim meninggal dan dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo, yaitu pertama Moh Madat, yang kedua Moh Madon, yang ketiga Moh Minum, yang keempat Moh Main, yang kelima Moh Maling. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Kelima perbuatan tercela tersebut yaitu berjudi, minum minuman keras, narkotik, dan obat-obatan terlarang, mencuri, dan juga berzina. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel dan merupakan keturunan yang ke-13 dari Husain bin Ali. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk Islam. Dia dikatakan sebagai pengubah suluk wijil dan tembang tombok ati.
yang sekarang ini masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Indonesia. Pembaruannya pada gamelan Jawa adalah dengan memasukkan rebab dan bonang. Berikutnya yang keempat, ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran sebagai pengamalan dari agama Islam. Sunan Derajat selalu berorientasi pada kegotong royongan. Beliau juga menekankan bahwa memberi pertolongan kepada masyarakat umum serta menyantuni anak yatim dan fakir miskin merupakan suatu amalan yang diperintahkan agama Islam. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian tembang, yaitu tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Sekarang, mari kita jalan-jalan dulu ke kota Kudus. Di sini, kalian akan menjumpai sebuah ikon bangunan di kota Kudus, yaitu Masjid Menara Kudus. Dan tahukah kalian bahwa Masjid Menara Kudus merupakan masjid peninggalan dari Sunan Kudus? Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri dikenal dengan Raden Paku atau sering disebut juga Sultan Abdul Fakih. Beliau adalah putra dari Maulana Ishak. Untuk mengembangkan agama Islam di Blambangan, beliau mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Pulau Maluku. Tentunya kalian sudah pernah melihat seperti apa seni wayang, seni ukir kayu, ataupun alat musik gamelan. Tahukah kalian bahwa itu semua adalah media dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga di Indonesia? Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang.
Yang berikutnya adalah Sunan Muria. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Sedang nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Dia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Ciri khas dari Sunan Muria dalam berdakwah adalah menjadikan desa-desa terpencil sebagai daerah tujuannya. Beliau menyendiri dan bertempat tinggal di desa dan bergaul dengan rakyat biasa. Dia mendidik rakyat di sekitar Gunung Muria. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah. Beliau bernama Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati yang berdakwah di Pulau Jawa. Beliau kemudian menemui pamannya, yaitu Raden Walang Sungsang. Beliau memilih Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Kemudian, daerah Cirebon menjadi kesultanan dan dia bergelar Sunan Gunung Jati. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Nah, sekarang saatnya kamu mencari tahu bagaimana cara meneladani kisah Wali Songo dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.